that gives me strength. Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau belajar taat dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kalau Anda tidak keberatan, bolehkah saya bertanya, siapa di antara saudara yang pernah tahu bahwa ketika engkau dalam kandungan ibumu, engkau pernah akan digugurkan? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang tahu dalam kandungan ibu pernah akan digugurkan. Coba saya lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, dengar baik-baik, saudara. Semua orang yang mengalami keadaan seperti itu, hampir semua ketika dia lahir dan dia mulai beranjak dewasa, selalu dalam keadaan tertolak oleh orang tuanya. Selalu ada pertentangan yang luar biasa dengan orang tuanya. Dan tanpa kita pernah mengerti mengapa saya tidak pernah bisa rukun dengan orang tua saya, tapi yang jelas itu yang terjadi. Saya teringat satu bagian ayat yang Pak Yusak Cipto pernah sampaikan pada waktu beliau mengajar di Ungaran. Dan Tuhan katakan kepada saya, kamu bacakan ayat ini bagi mereka. Saudara dengar baik-baik. Orang pernah akan menolak kita. Tapi kalau sampai hari ini saudara menikmati hidup, itu karena Tuhan yang memilih dan Tuhan yang mengambil untuk dijadikan sebagai alatnya yang luar biasa. Amen. Saya ingin bacakan, lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata, kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu. Dan rasa belas kasihan, dari rasa belas kasihan, malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku Tuhan lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar, seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Kalau hari ini engkau hidup, karena Tuhan lewat pada saat engkau akan dibuang. Orang tua kita melakukan itu mungkin tanpa pengertian. Oleh karena alasan tertentu mereka bermaksud untuk tidak ingin Anda dilahirkan. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan berkata, sekalipun manusia dalam ketidakmengertiannya ingin menyingkirkan hidupmu, pada saat yang sama Tuhan lewat. Dia lihat kita menendang-nendang berlumuran darah. Dan dia berkata, dan Tuhan berkata kepada saudara, engkau harus hidup dan jadilah besar. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi latar belakangmu, kalau sampai hari ini kita bisa dijadikan anak-anak Tuhan, oleh karena Allah melewati kita, dan Tuhan berkata, engkau harus hidup dan jadilah besar. Terima firman Tuhan pagi ini. Engkau harus hidup dan engkau akan jadi besar. Anak-anak mendengar baik-baik. Ada maksud Tuhan mengapa engkau dibiarkan hidup sampai hari ini. Semua yang dibiarkan hidup sampai hari ini, karena Tuhan berkata, engkau harus hidup dan jadilah engkau besar. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa pada pagi hari ini. Beri kami mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa ini. Ada begitu banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi hari ini beri kami mengerti akan kehendak-Mu yang sempurna. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa Engkau mengajar kami dalam firman-Mu. Dan beri setiap kami memahami akan kehendak Tuhan yang sempurna. Maka kami percaya hidup kami tidak akan sama lagi.
Kami akan diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, bawa kami berjalan terus bersama dengan Engkau. Karena kami tahu sesuatu yang ilahi sudah Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya baca satu artikel menarik sekali yang dikutip oleh seorang hamba Tuhan bernama E.W. Tozer. Kalau Anda bisa menikmatinya dalam bahasa Inggris, apa yang dia sampaikan ini sungguh-sungguh memberkati. Saya ceritakan, saya bacakan dengan teman-teman di Ungaran beberapa hari yang lalu. Tozer mengutip akan sebuah tulisan yang ditulis tangan oleh seorang ilmuwan Perancis yang sangat terkenal, yang hidup pada abad yang ke-17, dan semua Anda tentu masih ingat mungkin namanya adalah Pascal. Dia termasuk satu dari 6 pemikir yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dikenal sebagai orang yang sangat jenius dalam hal matematika, dan dia seorang saintis yang sangat diakui akan kemampuan otaknya yang sangat luar biasa. Tapi Pascal menjelang akhir hidupnya, dia berkata, kalau aku mati, aku tidak ingin orang kenal aku karena hasil pemikiranku dalam hal ilmu pengetahuan. Tapi dia berkata, aku ingin orang kenal aku dan kenang aku oleh karena pengalaman yang aku alami bersama dengan Tuhan. Pada waktu Pascal dijumpai meninggal dunia, orang yang menunggui pada saat dia menghembuskan nafas terakhir, menemukan secarik kertas yang sudah kumal dan usang pada sakunya. Dan rupanya beberapa tahun terakhir sejak pengalaman itu, dia simpan terus akan kertas kumal dan usang itu. Dan tidak pernah dia singkirkan dari kantong bajunya. Pada hari Pascal mati, orang yang menunggui dia pada waktu dia menghembuskan nafas terakhir, masih menemukan akan kertas itu karena dia berkata, aku mau supaya pengalaman ini selalu dekat dengan hatiku. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada waktu itu dia berkata begini, pada jam 10:30 malam sampai jam 12:30 pagi, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia berkata fire, dia berkata api katanya. Dan dia mulai berkata, oh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah bukan Allah para filsuf dan orang-orang pandai, tapi Allah dalam Kristus Yesus yang hanya bisa diselami lewat jalan-jalan Injil. Kemudian dia berkata, sukacita, perasaan yang luar biasa, air mata, dan dia berkata, air mata kebahagiaan. Tulisan yang singkat itu dia tulis dengan tangannya sendiri. Kemudian dia lipat dan dia masukkan di sakunya. Bertahun-tahun sejak peristiwa itu, sejak pengalaman 2 jam dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, aku mau kelak ketika aku mati, orang mengenang satu pengalaman ini, bahwa Pascal pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. 2 jam dalam hadirat Allah, mengubah seluruh hidupnya. Saya percaya dia bukan orang fanatik, yang orang-orang ekstremis yang tidak berakal. Otaknya diakui satu di antara pemikir, 6 pemikir terbaik di dunia. Dan bayangkan kalau orang seperti Pascal mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Seluruh hidupnya diubah. Pagi ini saya ingin mengajak semua kita belajar bagaimana orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Ada sebuah lagu lama yang saya ingin kita semua naikkan lagi hari ini. Dan lagu ini berkata, aku berjalan di suatu kebun suatu hari. I walk in the garden alone. Aku berjalan dalam sebuah taman sendirian. Ketika embun itu masih menempel pada bunga mawar. Dan suara yang aku dengar itu pada telingaku, bahwa anak Allah itu dinyatakan. Dan dia berbicara dan suara dari suaranya, perkataan dari suaranya itu begitu manis. Sehingga burung-burung itu sampai berhenti bernyanyi.
Dan melodi yang dia berikan kepadaku di dalam hatiku, itu sungguh-sungguh bergetar dengan luar biasa. Dia berjalan dengan kami, dan dia berbicara dengan aku, dan dia berkata bahwa aku adalah miliknya sendiri. Dan sukacita yang kami nikmati bersama, pada waktu kami bercanda, kami bercengkrama bersama-sama, tidak satu orang pun yang pernah bisa memahaminya. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ears, the Son of God discloses. He speaks and the sound of His voice is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. Mari katakan sama-sama. And He walks with me, and He walks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others has ever known. And He walks with me, and He walks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And He walks with me, and He walks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Oh ya, katakan lagi. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And the joy as we tarry there,
as I and the joy pagi ini hamba berdoa demi nama Yesus. Wahyukan kebenaran-Mu Tuhan. Dan buat kami mengerti akan kehendak-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Mari buka firman Tuhan sama-sama. Kejadian pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-28 dan 29. Kejadian pasal yang kelima, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda mau mengerti sampai seberapa beratnya, mari kita lihat dulu pada kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara sekalian, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka tanah terkutuk dan setiap manusia yang hidup di dalamnya, orang yang hidup di dunia ini mereka hidup dalam kutuk. Dan apapun yang mereka kerjakan, Alkitab berkata harus dengan bersusah payah, dan dengan berpeluh. Nah, seperti yang kita lihat sampai dengan hari ini, orang masih berkata, kalau aku tidak kerja keras, aku tidak akan bisa hidup dengan baik. Kalau aku tidak kerja keras sampai berpeluh, tidak mungkin aku bisa makan. Ketika orang punya persoalan, kemudian orang berkata, Bapak berdoa saja. Itu suatu penghinaan, saudara. Saya berkali-kali didatangi orang mau konseling, mereka datang dengan keluhan yang begitu banyak, lalu saya berkata, Bapak berdoa saja, malah marah. Mereka mengharapkan lebih sukar dari cuma berdoa. Mereka mengharapkan saya memberi ide-ide apa yang harus mereka kerjakan. Kalau orang berkata, Bapak berdoa atau percaya saja, itu artinya ini pendeta tidak serius memperhatikan pergumulan saya. Mengapa orang bisa bereaksi seperti itu? Karena hakikatnya mereka masih hidup di dalam kutuk, walaupun mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Ini aneh, saudara. Tapi Kejadian mengatakan dengan jelas kepada kita, pada hari di mana manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, terkutuklah tanah oleh karena engkau.
dengan berpeluh, dengan kerja keras, dengan susah payah, engkau akan mencari rezekimu. Nah, sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi hidup seperti orang terkutuk. Dan mereka berkata, aku harus kerja keras untuk aku bisa hidup dengan baik. Tapi Alkitab berkata, suatu hari Lameh punya anak, dan namanya adalah Nuh. Nama Nuh artinya rest giver, atau pemberi perhentian, atau pemberi istirahat. Dan Lameh berkata begini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dengan kata lain, saudara sekalian, kalau kita bisa menikmati yang namanya rest giver dalam hidup kita, pemberi perhentian, maka kita akan terlepas dari hidup sebagai orang yang terkutuk. Sekarang orang bertanya, bagaimana kita bisa hidup menikmati rest giver, pemberi akan perhentian itu? Coba buka Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33. Perhatikan pada ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat 14. Firman Tuhan berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadaku. Allah berkata kepada Musa, my presence will go with you and I will give you rest. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau dan aku akan berikan rest, perhentian, istirahat kepadamu. Dengan kata lain sebetulnya, yang namanya rest giver, itu adalah Roh Kudus sendiri. Karena Tuhan berkata, hadiratku akan pergi bersama dengan engkau, dan oleh karena hadiratku ada bersama dengan engkau, maka aku akan berikan perhentian atau rest kepadamu. Dan Nuh artinya rest giver, yaitu pribadi yang memberikan perhentian, kenyamanan, kelegaan, dan istirahat kepada manusia. Saudara sekalian, saya belajar sesuatu. Sebagai orang Kristen, kita harus bergulat dalam hidup kita sehari-hari, tidak ada bedanya dengan dunia. Tapi orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, orang yang memiliki persekutuan pribadi dengan Allah, orang yang mengalami akan hadirat Tuhan dalam hidupnya, orang ini tidak akan hidup seperti orang kebanyakan. Mereka harus kerja, mereka harus tetap cari nafkah sebagai bagian daripada tanggung jawab mereka, tapi cara hidupnya tidak seperti cara hidup orang dunia. Mereka hidup dalam keadaan terkutuk, dengan susah payah, dengan berpeluh, mereka harus mencari rezeki mereka. Tapi anak Tuhan yang hidup bergaul dengan Allah, yang menikmati rest giver dalam hidupnya, yang menikmati Nuh dalam hidupnya, dia tidak akan hidup seperti orang dunia hidup. Dan saya ingin buktikan kepada saudara, bahwa inilah yang selalu jadi pertentangan dalam kehidupan kita, antara kita kerja dengan kekuatan kita, atau kita mengandalkan anugerah Allah dan hidup di dalam hadiratnya. Nah, sekarang buka Kejadian pasal 6, teruskan beberapa ayat dulu. Kejadian pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah apa? Daging. Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, my spirit shall not strive with man. Rohku tidak akan terus bergumul, bergulat dengan manusia. Karena manusia itu daging. Semua bentuk kedagingan, hasilnya adalah hanya pergulatan dengan roh Allah. Kalau kita hidup dalam daging kita hidup dalam pergulatan terus dengan roh Allah. Galatia berkata, kehendak roh bertentangan dengan kehendak daging. Orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus, dia berjalan dengan dia, menikmati akan hadiratnya,
dia tidak akan hidup berdasarkan daging. Dia akan hidup bersama dengan rest giver yang memberikan perhentian kepada hidupnya dan tidak dengan upaya manusia dagingnya sendiri. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Kalau kita bisa mengerti hal ini, saudara, dari hal kecil sampai hal besar, hidup kita mutlak tergantung kepada Allah sepenuhnya. Dan luar biasa, kalau kita mengajak Roh Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hal kecil misalnya, saya pernah saksikan ini bertahun-tahun yang lalu, dan karena kesaksian ini, maka istri saya mau jadi istri saya sekarang ini. Ini orang ini kalau tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Kalau jadi dengan Tuhan bisa jadi sulapan macam-macam. Luar biasa, satu hari saya kuliah di Undip, dan hari itu hari ujian. Saya ambil jurusan sejarah, saya ujian. Saya bawa satu ballpoint baru, saya beli baru. Saya coba bagus. Saya pakai beberapa hari tanpa masalah. Saya tiba di kampus. Saya turun dari mobil, lalu kemudian begitu akan masuk ke kampus, saudara. Roh Kudus berkata pada saya, beli ballpoint baru. Saya bilang dalam hati, ini hanya ketakutan saya saja. Ini ballpoint masih bagus, beberapa hari saya pakai tidak masalah, ada suara di hati, beri ballpoint baru. Saya bilang nggak mau. Saya makin dekat ke halaman kampus tempat saya kuliah, suara makin keras berkata, beli ballpoint baru. Saya lihat dompet saya masih ada uang yang cukup, kaki saya berbelok tiba-tiba. Datang ke toko di sebelah sekolah saya, kampus saya beli ballpoint sambil berkata, paling-paling gak ada gunanya. Kemudian saya masukkan di saku saya bawa 2 ballpoint. Akhirnya jam ujian tiba, dibagikan akan kertas, dan kemudian soalnya, dan kemudian disuruh mengerjakan. Saya kerjakan dengan baik sekali, beberapa kalimat saya buat lancar. Saya berkata, lihat hanya perasaanku, lihat tidak ada gunanya, buat apa buang uang, ini pulpen baru masih bagus. Baru ngomong begitu, macet, saudara. Lalu saya berkata, oke, ini macet, mungkin kebetulan ada kotornya di situ. Saya ambil kertas yang lain, saya coba goretkan. Saya coba oret-oret di kertas, saya coba hidupkan lagi mesinnya, mungkin kalau ada, saya coba kertasnya sampai robek. Tidak pernah keluar tintanya lagi. Anda tahu, begitu saya ngalami begitu, muka saya jadi merah, saya berkata, sorry, saya berkata, and thank you. Saya ambil pulpen yang baru, saya kerjakan dengan selesai. Saya keluar, perasaan saya malu dengan Tuhan, dan saya berkata, itu Tuhan, saudara. Berjalan dengan Tuhan, dari hal kecil sampai hal yang paling besar. Suatu hari, saudara, saya masih kuliah juga pada waktu itu. Saya sore itu akan ke kantor, kami yang di Imam Bonjol, yang kantor lama masih kecil sekali. Dan saya pikir saya hanya datang untuk ngobrol dengan beberapa teman, jadi nggak ada urusan apa-apa. Begitu mau keluar rumah, Roh Kudus berkata begini, pakai sepatu. Saya bilang ini nggak kebaktian, nggak persekutuan, hanya mau ngobrol. Suara itu berkata, pakai sepatu. Lalu saya berkata, baik, saya pakai sepatu. Nah, saya pakai kaos merah. Roh Kudus berkata, pakai baju putih. Saya bilang, aku tidak khotbah, tidak ngapa-ngapain. Suara itu berkata, pakai baju putih, pakai sepatu. Jadi saya pakai pakaian lengkap seperti orang mau kebaktian. Saya ambil Alkitab saya ke kantor. Begitu sampai di kantor, Pak Adi keluar dari kantor tertawa, dia berkata, oh puji Tuhan, Agung kamu mau kemana? Ya ke sini aja, mau ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Wah kebetulan sekali, itu ayahnya si A meninggal dunia, kita mesti upacara nutup peti jenazah. Ayo temani saya. Saya berangkat naik mobil, di depan peti jenazah saya tahu, untung tidak pakai sendal dan kaos merah. Keluarganya belum dalam Tuhan, lihat orang mendampingi pendeta, kaos merah pakai sendal, nutup peti. Dia berkata mungkin tidak rela aku ditutup petinya sama orang kayak begini. Siapa yang tahu saudara bahwa hal itu akan terjadi? Hanya Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu artinya
Kita berkomunikasi dengan dia, kita berjalan dengan dia, kita berbicara dengan dia, kita mengutarakan isi hati kita dengan dia. Dan ketika kita lakukan itu, saudara, semuanya akan diatur Tuhan dengan baik. Saya beri contoh di Perjanjian Lama, orang bernama Ishak. Orang ini sebetulnya hidupnya mulus, lancar semua. Dan banyak orang senang dengan Ishak karena Alkitab berkata makin kaya, makin lama makin kaya, tambah kaya, tambah kaya. Kaya apa nggak tahu juga, kaya. Jadi orang senang pokoknya namanya Ishak. Karena hanya ingin hartanya sebetulnya. Tapi Ishak ini orangnya berbeda dengan yang lain. Anda tahu ketika dia dicarikan istri sama Eliezer, pertama kali ketemu dengan Ribka dalam keadaan apa? Dia sedang berjalan-jalan di padang. Sebetulnya bukan jalan-jalan keluyuran, saudara. Sightseeing, shopping di pasar, bukan. Sebetulnya dia sedang bermeditasi. Orang ini orang yang hidupnya begitu. Sehingga semuanya diatur oleh Tuhan. Sampai jodoh pun dicarikan, saudara. Dan dapat cuma satu, tidak pernah kawin lagi sampai matinya. Ini aneh. Semua yang dari Allah tidak menimbulkan pergulatan dengan daging kita. Tapi memberikan rest kepada kita. Karena Tuhan berkata kepada Musa, my presence will go with you and I will give you rest. Hadiratku akan pergi dengan engkau dan aku akan berikan perhentian, istirahat, rest kepadamu. Dan Nuh dikatakan sebagai rest giver. Lameh berkata, rest giver ini akan memberikan penghiburan. Karena tanah ini dikutuk oleh Tuhan dan kita susah payah karenanya. Dengan kata lain, jawaban untuk hidup susah payah seperti orang terkutuk adalah kita mesti bergaul dengan rest giver. Dan hidup Nuh memang hidup orang yang bergaul dengan Tuhan. Lihat pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kata tidak bercela sebetulnya dari kata perfect, sempurna. Dan kata ini dari kata yang artinya seperti korban, hewan korban di hadapan Allah. Harus sempurna dan tidak ada cacatnya. Dan dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu merupakan bukti bahwa dia bergaul dengan Allahnya. Luar biasa. Kalau kita bisa mengerti akan konsep ini, saudara, bahwa orang yang bergaul dengan Allah, dia tidak akan hidup dalam pergulatan dengan dagingnya, dengan keadaan apapun yang dihadapi. Lihat sisa hidupnya, saya ingin buktikan kepada saudara, orang ini benar-benar tidak ada pergulatannya dengan dagingnya. Selama dia bergaul dengan Allah, dia hidup dalam anugerah Allah, dan kemudahan, favor Tuhan diberikan kepadanya. Yang pertama, orang yang bergaul dengan Allah, dia bisa sempurna, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Bukannya tanpa kesalahan, tapi hidupnya, hidup dalam ketaatan. Itu yang membuat Allah berkata, orang ini tidak bercela. Tapi yang kedua, kalau Anda perhatikan, luar biasa. Coba buka dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Apa yang dialami oleh Nuh sebenarnya? 2 Petrus pasal yang kedua. Perhatikan pada ayat yang kelima. Dari 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Alkitab berkata, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, Anda garis bawahi kata pemberita kebenaran, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Nah, Alkitab berkata, Petrus berkata, Nuh adalah pemberita kebenaran. Ketika dia bangun bahtera, sambil dia bangun bahtera, dia sampaikan kebenaran. Nah, kata ini tidak sama dengan kata penginjil atau pengkhotbah, bukan. Tapi pemberita kebenaran ini suatu proklamator kebenaran. Jadi bukan pengkhotbah biasa, dia memproklamirkan kebenaran. Anda tahu perbedaan proklamator dengan bukan proklamator. Zaman revolusi orang teriak merdeka, merdeka, merdeka. Begitu banyak suara merdeka. Tapi cuma 1 atau 2 orang yang dikenal sebagai proklamator, yaitu Soekarno, Hatta. Waktu mereka berkata, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Waktu mereka memproklamirkan itulah, mereka disebut sebagai proklamator. Dan yang mereka sampaikan itu bukan teriakan seperti yang lain yang berteriak merdeka, merdeka. Tapi mereka memproklamirkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kata pemberita kebenaran itu, kata yang sama dipakai oleh Petrus juga untuk menyebut akan Yesus. Coba buka 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 mulai. 19, maaf. 1 Petrus pasal 3, mulai ayat 19. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Alkitab berkata, Yesus pergi memberitakan Injil. Sebetulnya dia pergi bukan ngotbahi nginjili orang, dia memproklamirkan Injil kepada mereka. Kata yang sama dipakai ketika Nuh sebagai proklamator kebenaran. Orang yang hidup bergaul dengan Allah, saudara, ada begitu banyak keajaiban, ada begitu banyak kemudahan, ada begitu banyak favor, kemurahan Allah yang dia berikan kepada kita. Dan banyak orang Kristen bertanya, bagaimana saya mesti mulai? Simple aja, sebab dia di dalam kita. Waktu kita berkata, Tuhan, aku mau belajar berjalan dengan Engkau. Aku mau bergaul dengan Engkau. Dia akan bergaul dengan kita. Kerinduan hatinya adalah bergaul dengan anak-anaknya. Sekarang lihat pada Kejadian pasal 7. Lihat mulai ayat yang pertama. Lihat beberapa hal yang dialami oleh Nuh ini luar biasa. Kejadian pasal 7. Lihat mulai ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betinanya. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ini aneh, saudara. Dengar dulu baik-baik. Allah perintahkan Nuh, engkau ambil, kumpulkan mereka. Saya yakin ini bukan tugas gampang, saudara. Sebab ketika itu dosa sudah masuk, binatang tidak lagi tunduk pada manusia. Dulu Adam, semua tunduk, dia panggil, dia beri nama, dia apakan aja. Mereka dengan happy datang kepada Adam. Ketika dosa masuk, semua berubah. Tapi yang luar biasa, Tuhan berkata kepada Nuh, sekarang kau kumpulkan mereka, sekian pasang, dan bawa masuk dalam bahtera. Tapi kenyataannya, saya yakin begini, Nuh mulai kerjakan, saudara. Yang dia bisa pegang, dia bisa pegang. Paling tidak, domba yang dia punya, masukkan dulu. Mungkin anjing peliharaannya, dia masukkan dulu. Mungkin kucing kesayangannya, dia masukkan dulu. Tapi tikus, semut, cicak, tokek, apalagi? Hah?
Kecoa. Gimana tuh? Kecoa. Cacing. Bagaimana ngumpulkan cacing? Dan tahu ini cacing betina, jantan. Dari mana taunya? Mikir nggak saudara? Coba kalau hari ini, Anda jadi Nuh. Kumpulkan mereka. Saudara berkata, saudara-saudara, saya diperintah Tuhan untuk begini. Orang bilang apa? Sesat. Berkhayal. Tidak masuk akal. Kan begitu kan? Tapi orang yang bergaul dengan Allah tidak peduli. Seluruh dunia, tidak satu pun ikut. Kecuali istri, anak, mantunya. Sebab dia hidup benar. Alkitab berkata, saya yakin dia mulai kumpulkan karena Alkitab berkata, Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi dia mulai kerja juga dia masukkan. Tapi kerjanya seperti gini saudara. Pejabat meletakkan batu pertama. Peletakan batu pertama gedung ini oleh Bapak Wali Kota, taruhkan dia. Yes. Dia pakai semen, dia pakai apa. Dipakai nggak batunya? Dipakai juga sih saudara. Tapi yang ngerjakan semua ini siapa? Bukan Wali Kota. Nuh ngalami yang sama, dia lakukan bagiannya. Sisanya, Alkitab berkata, binatang itu yang datang ke Nuh. Kalau enggak, nangkep kanguru aja saudara. Susah. Bagaimana harimau dijinakkan? Nah bagaimana harimau baris, depannya rusa. Dan nafsu makannya tidak muncul. Kalau kumpul, kalau saling memakan gimana? Coba Anda bayangin. Nangkep ayam hutan aja susah, saudara. Dapat satu aja sudah bagus, sepasang. Coba pikir. Tuhan kalau memberi tugas, kalau sudah tidak masuk akal, itu malah baik, saudara. Artinya, sebagian besar dia yang garap sendiri. Kita cuman bintang kehormatan. Gunting pita, peresmian. Sisanya dia yang ngurus. Tapi kalau orang tidak bergaul dengan Tuhan, mabuk, saudara. Dan kita berkata, Allah tidak adil. Allah benci saya. Tugas kayak begini diberikan saya. Tapi itu semua cara Tuhan begitu. Coba lihat gereja mula-mula. Saudara tahu, Tuhan berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, bawa jiwa-jiwa. Semua dia perintahkan. Coba saya buktikan beberapa ayat. Buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2. Lihat ayat yang ke-47. Ayo kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 2, ayat 47. 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari, siapa? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang nambah siapa, saudara? Ayo. Banyak orang berseminar teori pertumbuhan gereja. Yang nambahi siapa sebetulnya? Tuhan. Kita mengklaim sebagai ini karena kita punya sistem begini kita maju. Omong kosong. Kita lakukan bagian kita itu betul sekali. Tapi Anda harus mengerti semua itu dikerjakan oleh Allah sebenarnya. Dan manusia tidak bisa mengklaim apapun dari pertumbuhan yang dia terima. Nuh contohnya. Nuh gak bisa bangga, oh akulah Tuhan si raja hutan. Nuh kayak Tarsan dong. Raja rimba, Nuh raja rimba. Enggak. Alkitab tidak pernah mengatakan maka Nuh mengklaim dirinya sebagai si raja hutan. Kayak Tarsan, enggak ada. Dia kerjakan bagiannya, Alkitab berkata binatang itu yang datang sendiri kepadanya. Anda lihat itu. Tuhan berkata kepada jemaat gereja waktu itu, beritakan Injil. Mereka mulai beritakan Injil, mereka mulai berkhotbah. Tapi Alkitab berkata tiap-tiap hari Tuhan yang menambah jumlah mereka. Tuhan. Lihat lagi, pasal yang ke-9 misalnya.
Dari Kisah Rasul ini. Ayat yang ke-31 dari pasal 9, 31. Kisah 9, ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dalam hidup dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh apa? Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kalau bukan Tuhan nggak bisa, saudara. Makanya kita perlu belajar bergaul dengan Allah. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita belajar berjalan dengan Allah, nanti semua akan Dia atur sendiri. Kita lakukan bagian kita dengan cara yang sangat sederhana sekali mungkin. Sisanya kita melihat semua ini terjadi karena Tuhan. Dan tidak boleh ada satu orang pun mengklaim dirinya sebagai orang yang paling berjasa dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan orang yang bergaul dengan Allah, dia tahu diri dengan pasti. Bahwa semua bukan karena dia, semua karena Tuhan. Kalau kita bisa mengerti akan hal ini saja, saudara, saya yakin hidup kita berbeda. Semua jalan karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Bahtera dia bangun, dia proklamirkan. Dan orang yang bergaul dengan Allah, dia nggak peduli orang menilai dirinya bagaimana, nggak urusan lagi. Orang seperti Nuh, Anda tahu jemaatnya berapa? 7 orang. Cuma istri, anak, menantunya. Dan itu sudah bagus. Lot, ajak mantunya keluar. Mertua ini suka gurau aja. Nah, Lot soalnya orang Jawa berkata, cengengesan terus sih saudara hidupnya. Ketika dia serius, dipikir ini juga bergurau. Jadi tukang melawak Lot itu. Dia berkata, ayo keluar Sodom. Wah, mereka tertawa, ini lawaan mertua paling hebat. Makanya kalau jadi mertua yang baik, saudara. Supaya menantu dengar nasihat kita. Kalau tidak, nggak akan dengar. Ayo kok Tuhan. Yang bener aja. Kamu aja kayak begitu kok ikut Tuhan. Tapi Nuh ketika dia berkata, masuk semua, menantunya ikut. Bayangkan betapa luar biasanya pengaruh yang terjadi, saudara. Oleh karena orang bergaul dengan Tuhan. Dan dia aman sekali. Jemaat cuma 7, 8 dengan dia aman. Masuk perahu, masuk. Loh Nuh, dalam ilmu pertumbuhan gereja, kamu tidak ada apa-apanya. Ya betul. Tapi lumayanlah selamat sak keluarga, masuk. Dia nggak peduli jumlah. Yang dia peduli cuma hati Allah saja. Dan dia bergaul dengan Tuhan. Kalau Anda bisa melihat semua gambaran ini, oh bagus sekali. Hidup kita itu akan secure, akan aman. Saya perhatikan orang makin ngotot, saudara. Orang makin bergulat dengan dagingnya. Orang semakin benar-benar berkata, aku mau fight untuk hidupku. Aku mau berjuang habis, aku mau begini. Nggak ada gunanya. Kalau kita disertai Tuhan, kita disertai Tuhan. Kalau kita diberkati. Semua hasil karena kita bergaul dengan Dia. Amen, saudara. Kita lakukan bagian kita, yang terbaik kita bisa buat kita lakukan. Sisanya Allah yang kerjakan semuanya. Itu loh bergaul dengan Tuhan, saudara. Dan banyak orang tidak mau bergaul dengan Allah seperti itu. Mereka mau memutuskan semua dengan apa yang mereka pandang baik. Tapi saya mau beritahu pada pagi hari ini, saudara. Mari ajak dia bergaul, saudara. Roh Kudus itu pribadi yang sangat kesepian sekali. Karena umat-umat percaya, tidak banyak yang mau mengajak dia bergaul. Saya yakin kalau kita ajak dia bergaul, engkau akan melihat banyak hal yang luar biasa. Allah berikan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Itu Tuhan. Dan saya yakin, kalau kita mengalami pertumbuhan lebih jauh, bukan karena orang, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Amen. Dan saya berdoa orang-orang yang ditambahkan di tengah-tengah kita, sungguh-sungguh orang-orang yang dari Tuhan, dan yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau engkau cari manusia di sini ada kecewa berat. Kalau engkau cari Tuhan, engkau ketemu Tuhan. Engkau cari orang, Anda akan kecewa berat. Anda cari Tuhan, engkau akan ketemu dengan Tuhan.
Saya berdoa yang membuat kita berkata, Tuhan, aku mau jalan dengan Engkau. Belajar dari Nuh, saudara. Dia bergaul dengan Allah. Amen. Tutup Alkitab kita. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever. Katakan lagi. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Jalan dengan Tuhan, kita belajar menyukakan hati Allah, kita belajar bergaul dengan Allah. Ternyata itu luar biasa, membuat kita makin kenal siapa Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, kita bisa lewati dengan baik. Itu yang Alkitabiah dan Allah mau kita bergaul dengan Dia. Alkitab berkata, akhir zaman seperti zaman Nuh. Orang kawin-kawinkan, makan, minum seperti zaman Nuh. Hidup kita harus seperti Nuh. Karena ini seperti zaman Nuh, sebelum Tuhan datang. Hiduplah bergaul dengan Dia. Kau akan lihat kemuliaannya dinyatakan buat kita. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hamba berdoa demi nama Yesus. Tuhan nyatakan akan anugerah-Mu kepada anak-anak-Mu. Supaya kami bisa berjalan dengan Engkau. And He walks with me and He talks with me. I am His own. And the joy we share as we tarry there,
Nah.